Baiklah, mari kita masuk ke pelajaran untuk pagi ini. Hanya ingin mengajakmu berdoa bersamaku. Mari kita tutup mata kita bersama, oke? Mari tundukkan kepala kita. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih, Tuhan, untuk hari Sabat yang diberkati ini. Istirahat bebas rasa bersalah ini yang kami miliki untuk beristirahat di dalam-Mu. Bukan hanya istirahat fisik, tetapi istirahat mental yang Engkau berikan kepada kami, ya Tuhan. Dan Bapa, ada begitu banyak berkat ketika datang dengan hari Sabat. Dan kami sangat bersyukur untuk itu. Tetapi sekarang, Tuhan, saat kami akan membuka Alkitab, kami membutuhkan bantuan-Mu. Kami membutuhkan bimbingan-Mu. Kami membutuhkan berkat Roh Kudus untuk menyertai kami. Jadi, Bapa, tolong bimbing kami melewati waktu ini saat kami belajar. Karuniai kami dengan kehadiran-Mu. Terangi pikiran kami dan bantu kami untuk fokus pada pesan yang Engkau miliki untuk kami hari ini. Karena kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Jadi, seperti yang sudah Anda lihat, judul khotbahnya adalah Iman Yesus. Kita telah mempelajari pekabaran 3 malaikat. Dan kita saat ini ada di akhir dari pekabaran malaikat 3. Wahyu pasal 14 ayat 2-12. Mari kita buka Alkitab ke sana. Wahyu pasal 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Teman-teman, fokus dari pekabaran 3 malaikat, seperti yang telah kita lalui pekabaran malaikat pertama dan kemudian yang kedua. Dan minggu lalu kita telah lihat pekabaran malaikat ketiga, melihat patung binatang itu. Ketiga pekabaran tersebut menunjuk pada satu hal dan satu hal saja, yaitu perintah Allah. Takut akan Tuhan adalah untuk menjaga perintah-perintahnya. Karena inilah seluruh tugas manusia. Untuk memuliakan Tuhan. Kemuliaan ditemukan dalam perintah-perintah Allah. Itu adalah karakter Yesus Kristus yang tertulis dalam setiap perintah-perintahnya. Dan kemudian berbicara tentang waktu penghakiman dalam pekabaran malaikat pertama, bagaimana Tuhan menghakimi kita? Dengan 10 hukum. Dan kemudian itu memberitahu kita untuk menyembah Sang Pencipta. Dan di jantung 10 hukum, kita menemukan dasar untuk penyembahan. Ini adalah hari Sabat. Dan kemudian pekabaran malaikat kedua, berbicara tentang apa? Bagaimana Babel telah membuat semua bangsa minum anggur murka cabulnya. Apa itu anggur Babel? Itu adalah ajaran manusia, perintah manusia yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Dan kemudian kita sampai pada pekabaran malaikat ketiga tentang tanda dari binatang itu dan patung dari binatang itu. Dan semua itu sebenarnya apa? Berlawanan dengan meterai Allah, hari Sabat adalah apa? Kesucian hari Minggu. Dan kemudian, sekarang kita sampai pada Wahyu 14 ayat 12. Di mana dikatakan bahwa orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Jadi, teman-teman, lihat seberapa penting perintah Tuhan. Seberapa penting? Mari kita buka Alkitab ke Roma pasal 2. Mari kita pergi ke Roma pasal 2 ayat 13. Oke, seberapa pentingkah perintah Allah? Roma pasal 2 ayat 13, Alkitab mengatakan ini. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan apa? Dibenarkan. Teman-teman, para pelaku hukumlah yang pada akhirnya dinyatakan dibenarkan. Ini terdengar seperti pembenaran melalui perbuatan, bukan? Kedengarannya seperti, untuk diselamatkan, Anda harus menurut hukumnya. Kita tahu itu tidak benar, teman, tetapi saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda. Betapa pentingnya teks-teks Alkitab berkumpul untuk menunjukkan pentingnya hukum. Kita harus menjadi pelaku hukum. Di dalam Wahyu 14 ayat 12 semuanya diseimbangkan. Kita tidak bisa menaati perintah Allah tanpa apa? Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, yang menuruti perintah Allah dan ada lagi, iman kepada Yesus. Judul khotbah kita pagi ini. Jadi, tidak, teman-teman, fokus saya pagi ini bukanlah tentang perintah Allah. Meskipun itu adalah inti dari semua yang kita pelajari selama ini. Kita tidak bisa, mustahil untuk menaati perintah-perintah Allah, kecuali kita memiliki iman Yesus. Tapi, teman-teman, para pelaku hukum akan dibenarkan. Seberapa pentingkah perintah-perintahnya? Mari kita pergi ke Wahyu pasal 12 ayat 17. Wahyu 12 ayat 17.
Saya harap Anda mengikuti saya di dalam Alkitab Anda di sana. Mari kita pastikan bahwa kita menguji segala sesuatu, membuktikan segala sesuatu, berpegang teguh pada apa yang benar. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Tes. Apakah Anda semua di sana? Koneksi saya terreset untuk sementara waktu. Tolong katakan amin, atau ya, jika Anda dapat mendengar saya. Jika Anda dapat melihat hubungan saya lagi, kami sedang membaca Wahyu 12 ayat 17, saya diberitahu oleh komputer saya di sana bahwa itu terputus untuk sementara waktu. Apakah Anda semua di sana? Teman-teman, saya akan memastikan bahwa Anda semua ada di sana sebelum kita melanjutkan. Luar biasa, saya melihat komentar Anda. Tapi lihat, kita ada di Wahyu 12 ayat 17. Naga itu, setan marah kepada umat Tuhan, yang memelihara perintah Allah. Dia benar-benar marah. Jadi, apakah hukum itu penting? Benar-benar penting. Mari kita pergi ke Wahyu 22 ayat 14. Alkitab mengatakan ini, berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya, sehingga otoritas mereka akan ada atas pohon kehidupan, dan mereka boleh masuk ke dalam kota itu melalui pintu gerbang. ILT. Siapa mereka, yang memiliki hak atas pohon kehidupan? Siapakah orang-orang yang dapat masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota? Mereka yang melakukan perintah-perintahnya. Teman-teman, 10 hukumnya adalah ciri khas dari umat Tuhan di akhir zaman. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin memiliki karakteristik ini sama sekali. Semua usaha kita akan sia-sia. Saya ingin Anda mempertimbangkan kutipan yang kita miliki di sini. Kemenangan akhir, halaman 435, paragraf 2. Lihat apa yang tertulis di sini. Iman sangat penting dalam menuruti hukum Allah, karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ibrani 11 ayat 6, Roma 14 ayat 23. Teman-teman, apakah Anda melihat itu? Iman itu penting, karena tanpa iman, adalah mustahil. Kita sedang berbicara tentang sesuatu yang sama sekali tidak dapat kita lakukan. Dengan kekuatan kita sendiri hanya dengan menyajikan perintah-perintah Tuhan. Kita membutuhkan iman untuk dapat menaati atau melakukan perintah-perintahnya. Sekarang lihat, kita tidak bisa menekankan yang satu tanpa yang lain. Jika kita hanya berbicara tentang hukum dan hukum saja, Anda tahu apa yang terjadi? Itu benar-benar hanya pembenaran melalui perbuatan. Tapi apa yang sebenarnya dihasilkan ketika Anda hanya berbicara tentang hukum tanpa iman adalah Anda membuat orang merasa putus asa karena tidak ada yang dapat menuruti hukumnya dengan kekuatan mereka sendiri. Kita sudah melakukannya selama 6.000 tahun. Kita telah membuktikan selama 6.000 tahun bahwa manusia tanpa iman tidak akan mungkin dapat memelihara 10 hukum. Anda melihatnya? Jadi disinilah orang mulai membenci hukum. Disinilah orang datang dengan ide-ide fantastis tentang tidak relevannya hukum di generasi kita dan di zaman kita. Dan inilah mengapa orang membenci hukum, karena yang dilakukannya hanyalah menghukum mereka. Jadi ketika semua yang Anda lakukan hanyalah berkhotbah tentang hukum, kita tahu bahwa, terutama sebagai gereja Masehi Advent hari ke-7, kita harus menurutinya. Tapi apa yang terjadi adalah menghasilkan rasa bersalah ini, karena kita tahu, tapi tetap saja kita tidak bisa melakukannya. Dan ini menjadi sulit. Itu menjadi sesuatu yang sebenarnya kita benci. Kita mulai mengubah teologi kita, bagaimana kita dapat mengakomodasi, menuruti hukum dalam beberapa cara. Dengan membengkokkan beberapa aturan karena kita tidak memiliki iman untuk menaatinya. Kita tidak memiliki kekuatan. Kita tidak memiliki kekuatan sendiri untuk melakukannya. Teman, jika yang kita lakukan hanyalah menyampaikan 10 hukumnya, kita membuat orang depresi dan putus asa. Jadi tidak mungkin untuk menuruti hukumnya dalam kekuatan kita sendiri. Namun, di sisi lain, jika yang kita lakukan hanyalah berbicara tentang iman, tanpa mengacu pada hukum. Oke, sekarang lihat, kita bisa saja berbicara tentang iman sepanjang waktu. Dan jika kita memiliki iman yang benar, itu akan berhasil. Tetapi kita perlu mengarahkan iman ke arah yang benar, menggunakan iman, untuk mengarahkan orang pada hasil ketika Anda memiliki iman. Karena Anda tidak dapat melihat iman kecuali melalui tindakan, perbuatan kita. Lalu bagaimana cara mengetahui seseorang beriman atau tidak? Anda tidak bisa kecuali Anda melihat perbuatan-perbuatan mereka.
Jadi, lihat, jika yang kita lakukan hanyalah berbicara tentang iman tanpa buah, tanpa perbuatan, Anda tahu apa yang terjadi? Itu membuat kasih karunia murah. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan. Tetapi yang terjadi adalah itu memberikan izin untuk dasar dosa. Apakah Anda tahu itu? Karena Anda memberitahu orang-orang yang perlu Anda lakukan hanyalah percaya. Berhentilah melihat perbuatanku. Bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak berdoa kepada Tuhan? Bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak membaca Alkitab? Bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak mengasihi Tuhan Yesus? Jika kita tidak berbicara tentang perbuatan sama sekali, ini benar-benar iman yang murah, kasih karunia yang murah, mengubah kasih karunia Tuhan menjadi nafsu seperti yang dibicarakan Yudas. Tapi tahukah Anda dalam Wahyu, ada sekelompok orang yang sebenarnya seperti itu. Dalam Wahyu pasal 2, mari buka Alkitab kita ke sana. Wahyu pasal 2, gereja pertama. Gereja Efesus. Ada sekelompok orang yang sudah hadir di gereja mula-mula. Namun gereja Efesus dapat mendeteksi mereka. Wahyu pasal 2 ayat 6. Inilah yang Alkitab katakan, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga ku benci. Gereja Efesus, mereka memiliki masalah doktrin Nikolaus. Tetapi umat di gereja, mereka dapat mendeteksinya dan berkata, kami tidak menyukai doktrin itu. Doktrin palsu. Tapi kemudian, datang dua gereja kemudian setelah Efesus, kemudian Smyrna dan kemudian Pergamus. Lihatlah apa yang kita baca dalam Wahyu pasal 2 ayat 15 tentang Nikolaus. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Itu berasal dari gereja Efesus, kami membenci doktrin Nikolaus. Lalu sekarang ke gereja Pergamus, ada orang di dalam gereja yang berpegang pada doktrin ini. Dan teman-teman, Anda tahu apa itu doktrin Nikolaus? Mari saya tunjukkan, biarkan saya tunjukkan. Bible Komentari, volume 7, halaman 957, paragraf 6. Doktrin Nikolaus, ajaran ini sekarang sebagian besar diajarkan bahwa Injil Kristus telah membuat hukum Allah tidak berlaku. Bahwa dengan percaya, dengan apa? Dengan percaya, punya iman saja. Bahwa dengan percaya, kita dibebaskan dari keharusan menjadi pelaku firman. Tetapi ini adalah doktrin dari Nikolaus, yang dikutuk oleh Kristus tanpa belas kasihan. Teman-teman, apakah Anda melihat itu? Doktrin Nikolaus mengatakan semua yang perlu Anda lakukan adalah hanya percaya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memiliki iman, tanpa perbuatan. Iman, jika ingin seimbang, harus selalu mengarah pada perbuatan. Ada kelompok itu dalam Wahyu di gereja mula-mula. Dan saya percaya teman-teman, bahwa banyak orang saat ini juga percaya seperti ini. Mereka semua sampai pada titik di mana dikatakan, mari kita kesampingkan doktrin kita. Kita semua memiliki iman, kita semua mengasihi Yesus. Kita semua menyembah Tuhan. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Itu membawa kita ke tanda binatang itu. Mengapa? Karena orang-orang bersatu pada titik kesatuan yang salah. Mereka datang bersama pada hari ibadah yang tidak pernah disetujui Tuhan. Mereka semua datang bersama-sama, menggunakan musik Kristen kontemporer, musik duniawi. Mereka semua datang bersama dan mengatakan apa? Mari singkirkan perbedaan kita agar kita bisa bersatu. Anda mencintai Yesus. Ya, saya juga mencintai Yesus. Mari datang bersama. Mari kita berhenti bertengkar. Mari kita berhenti membicarakan satu sama lain. Mari kita bersatu dan teman-teman, ini adalah dasar dari tanda binatang yang akan datang. Perintah-perintah manusia yang mengalahkan perintah-perintah Tuhan. Jadi lihat, mengapa iman Yesus begitu penting? Inilah apa yang menyeimbangkan persamaan. Ini harus menjadi landasan kita. Dan di atasnya kita menunjuk kepada perintah-perintah Allah sebagai aturan iman. Dan aturan hidup dan dasar keyakinan kita. Mengapa iman begitu penting? Mari kita pergi ke Filipi. Filipi 3 ayat 9. Mengapa iman? Terutama iman Yesus. Filipi pasal 3 ayat 9. Mari kita buka Alkitab kita di sana. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan apa? Iman. Teman-teman, satu-satunya cara agar kita bisa menjadi orang benar bukanlah dengan hukum. Sebelum Adam dan Hawa berdosa,
adalah mungkin bagi mereka untuk menjadi benar dengan menurut hukum dan hanya oleh hukum saja, karena mereka tidak pernah berbuat dosa. Tetapi ketika mereka berdosa, tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi orang benar dengan menurut hukum. Tidak mungkin bagi mereka untuk menyimpannya. Mereka membutuhkan seseorang untuk membantu menebus kesalahan, dosa yang telah mereka lakukan. Jadi ketika kita berdosa, itu menjadi tidak mungkin. Dan semua orang telah berbuat dosa, teman-teman. Jadi kita membutuhkan kebenaran yang hanya datang melalui iman Yesus Kristus. Mari kita pergi ke Roma pasal 3 ayat 22. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa ini lazim bahkan di seluruh perjanjian baru. Roma pasal 3 ayat 22. Alkitab mengatakan ini, yaitu kebenaran Allah karena apa? Iman Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Kebenaran hanya dapat datang melalui iman Yesus. Kita hanya bisa menjadi orang benar dan hukumnya adalah benar. Satu-satunya cara agar kita dapat menaati 10 hukum untuk menjadi orang benar adalah dengan iman Yesus. Tetapi langkah pertama. Hal pertama yang harus dihasilkan oleh kebenaran oleh iman, atau yang harus diselesaikan, kalau bisa saya katakan demikian, ditemukan dalam Galatia. Ayo buka ke sana. Galatia pasal 2 ayat 16. Ini adalah ayat yang sangat penting. Tolong, teman-teman, mari kita beralih ke sana. Galatia 2 ayat 16, inilah yang Alkitab katakan. Kamu tahu, bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena apa? Iman Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Apa itu pembenaran teman-teman? Itu berarti untuk dibersihkan. Satu-satunya cara agar kita dapat dibersihkan dari dosa-dosa kita yang telah kita lakukan di masa lalu adalah dengan iman Yesus. Itu disebut kebenaran yang diperhitungkan. Dia hanya memberikannya kepada kita. Lepaskan jaket kotormu. Kenakan jubahku yang benar. Itulah yang Kristus katakan. Apa yang telah kau lakukan? Tidak ada. Terima saja. Ini adalah pemberian cuma-cuma. Itu adalah pembenaran. Tapi bagaimana kita tahu bahwa kita benar-benar dibenarkan? Disitulah pengudusan masuk. Ini disebut ketaatan kehidupan. Teman-teman, lihat. Tanpa iman untuk menarik kebenaran Kristus itu kepada kita, mustahil bagi kita untuk pernah taat. Tidak mungkin bagi kita karena kita tidak dibenarkan. Kita tidak dibersihkan. Iman adalah kunci yang membuka gudang surga, harta karun, kekayaan, kekuatan yang bisa turun kepada kita. Untuk memberi kita kehidupan yang penuh kemenangan. Mari saya tunjukkan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Itu adalah lagu kitab suci. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Beberapa dari Anda sudah menyenandungkannya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Teman-teman, iman adalah kemenangan. Tetapi iman itu harus menjadi iman Yesus. Mari saya tunjukkan kutipan lain. Selected Messages, volume 3, halaman 172, paragraf 3. Iman Yesus. Itu dibicarakan, tetapi tidak dipahami. Apa yang dimaksud dengan iman Yesus, yang termasuk dalam pekabaran malaikat ketiga? Yesus menjadi penanggung dosa kita agar Dia bisa menjadi juru selamat kita yang mengampuni dosa. Dia diperlakukan sebagaimana kita pantas diperlakukan. Dia datang ke dunia kita dan mengambil dosa-dosa kita agar kita dapat menerima kebenarannya. Dan iman dalam kemampuan Kristus untuk menyelamatkan kita dengan berlimpah dan sepenuhnya dan seluruhnya adalah iman Yesus. Teman-teman, apakah Anda melihat itu? Dalam pekabaran 3 malaikat, ketika berbicara tentang iman Yesus, kita menemukan pekabaran salib. Dia diperlakukan sebagaimana kita pantas mendapatkannya di kayu salib, kita pantas mati. Namun dia adalah orang yang akan mati untuk kita. Dan kemudian lihat ini, penginjilan halaman 190, paragraf 3. Kemudian kita mulai memahami ini di mana dikatakan. Beberapa telah menulis kepada saya, menanyakan apakah pekabaran pembenaran oleh iman adalah pekabaran malaikat ketiga. Dan saya telah menjawab, ini adalah pekabaran malaikat ketiga dalam kebenaran.
Itulah persis apa yang dimaksud seluruhnya dengan pekabaran malaikat ketiga. Pembenaran oleh iman kepada siapa? Yesus Kristus. Teman-teman, itu adalah iman Yesus. Di sana kita menemukan pembenaran. Di sana kita menemukan pembersihan total. Dan saat orang berdosa sekarang bertobat dari dosa mereka, dan menerima iman Yesus, kebenarannya, hanya dengan demikian kita memiliki kekuatan darinya untuk mulai menaati 10 hukumnya. Dengar, teman-teman, bagaimana kita bisa memiliki iman yang persis sama dengan Yesus? Apapun yang kurang dari itu, tidak akan cukup untuk membawa kita melewati krisis yang kita hadapi di akhir zaman, tanda binatang itu. Apapun yang kurang dari itu akan membuat kita kehilangan kehidupan kekal hari ini. Apapun yang kurang dari iman Yesus akan membuat semua yang kita lakukan sebagai orang Kristen menjadi sia-sia. Jadi mari kita lihat iman Kristus. Mari kita mulai dengan membuka Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11. Dan saya ingin melihat ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat 6. Apa iman Yesus? Ibrani 11 ayat 6. Alkitab berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang melakukan apa? Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi tanpa iman, tidak mungkin menyenangkan Tuhan. Jadi lihat, apakah Yesus menyenangkan Bapanya? Tentu saja jawabannya sudah jelas bukan? Tapi bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Mari kita buka ke 1 Yohanes. Oke. 1 Yohanes 3 ayat 22. Tanpa iman, tidak mungkin menyenangkan Tuhan. Nah, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Kita memiliki versi yang berbeda, mungkin dalam benak kita apa artinya untuk menyenangkan hati Tuhan. Apakah Tuhan berkenan ketika kita pergi ke gereja? Mungkin saja, tapi bukan itu yang dimaksud Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti apa? Segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi sekarang masuk akal. Tanpa iman, tidak mungkin menyenangkan Tuhan. Tanpa iman, tidak mungkin menaati perintah-perintah Tuhan. Jadi mari kita lihat bagaimana Yesus menyenangkan Bapa. Mari kita buka ke Matius pasal 3 ayat 17. Matius pasal 3 ayat 17. Berbicara tentang baptisan Yesus. Apakah Yesus menyenangkan Bapanya? Tentu saja, jawabannya adalah mutlak, tanpa keraguan. Tetapi biarkan Alkitab berbicara sendiri. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Matius 17 ayat 5. Mari buka Alkitab kita di sana. Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata turunlah awan yang terang menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Inilah saat Yesus ditransfigurasi di Gunung Transfigurasi. Jadi apakah dia senang? Sangat senang. Mari kita pergi ke satu lagi. Yohanes 8 ayat 29. Alkitab mengatakan ini. Dan ia, yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi Yesus, dia menjalani kehidupan yang menyenangkan Bapa. Tidak berbeda dengan apa yang diminta dari kita hari ini. Dia menjalani kehidupan sedemikian rupa yang selaras dengan apa yang Bapa ingin dia lakukan. Dia menyenangkan Bapanya, tapi bagaimana Yesus bisa melakukan itu? Karena jika kita ingin memiliki iman Yesus hari ini, kita harus melihat bagaimana Yesus melakukannya. Yohanes pasal 5 ayat 19. Mari buka Alkitab kita di sana. Yohanes pasal 5 ayat 19, Alkitab berkata, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Anak tidak dapat melakukan apa? Tidak dapat melakukan apapun dari dirinya sendiri. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Teman-teman, apapun yang Yesus lakukan, itu dibimbing oleh Bapa.
adalah Bapa yang meminta Yesus untuk dibaptis. Itu adalah Bapa yang meminta Yesus untuk menggulingkan meja-meja itu dan membersihkan bait suci pertama kali dan bahkan yang kedua kalinya di akhir pelayanannya. Bapalah yang membimbing seluruh hidupnya. Khotbah di atas bukit adalah Bapa yang membimbing Kristus, apa yang harus dikatakannya. Segala sesuatu yang Yesus lakukan, itu adalah oleh Bapa. Yesus berkata, anak tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 12 ayat 49 dan 50. Bagaimana Yesus hidup sedemikian rupa untuk menyenangkan Bapanya? Yohanes 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa, yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu, bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi apapun yang Yesus katakan sebagai manusia di bumi, itu dibimbing oleh Bapa. Apapun yang Yesus katakan adalah apa yang Bapa ingin dia katakan. Yohanes pasal 5 ayat 30. Kita berada di Yohanes 5 ayat 19 sekarang, mari kita buka ke Yohanes 5 ayat 30. Inilah yang Yesus katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Teman-teman, apapun kehendak Yesus, itu sebenarnya kehendak Bapa. Apapun yang Yesus katakan, itu adalah perkataan Bapa. Apapun yang Yesus lakukan, itulah yang Bapa ingin dia lakukan, sepanjang hidupnya. Anak Tuhan, yang adalah Tuhan itu sendiri. Tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan pikirannya sendiri, tidak mengandalkan kebijaksanaannya sendiri. Tetapi dia mendapatkan semua itu dari Bapa. Satu lagi, Yohanes pasal 6 ayat 38, Yohanes 6 ayat 38, Alkitab mengatakan ini. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus berkata, aku tidak datang untuk melakukan kehendakku sendiri. Apapun yang aku inginkan, aku datang untuk melakukan kehendak Bapa-Ku. Jadi dengan cara yang sama, teman-teman, kita harus memahami ini. Tak satu pun dari kita dilahirkan ke dunia ini untuk melakukan kehendak kita sendiri. Tetapi untuk melakukan kehendak Bapa kita yang ada di surga hari ini. Pertimbangkan kutipan ini berbicara tentang Kristus. Kebahagiaan sejati, halaman 75, paragraf 2. Yesus berdoa untuk kita, dan dimohonkannya supaya kita bersatu dengan Dia, sebagaimana Dia satu dengan Bapa itu. Betapa ini satu persekutuan. Juru selamat telah berkata tentang dirinya sendiri, anak tidak dapat melakukan apapun dari dirinya sendiri. Bapa yang diam di dalam aku, Dia yang melakukan pekerjaan. Kemudian jika Kristus tinggal di dalam hati kita, Dia akan bekerja di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 13. Kita akan bekerja seperti Dia bekerja, kita akan menunjukkan semangat yang sama. Dan dengan demikian, mengasihi Dia dan tinggal di dalam Dia, kita akan bertumbuh ke dalam Dia dalam segala hal, yang adalah kepala, yaitu Kristus. Teman-teman, Bapa tinggal di dalam Kristus. Jadi Kristus, Dia harus tinggal di dalam kita hari ini jika kita harus memiliki iman Yesus. Apakah Anda melihat itu? Bapa tinggal di dalam Dia sepenuhnya sehingga apapun yang Dia lakukan, kemanapun Dia pergi, apapun yang Dia katakan, keputusannya yang dibuat. Semuanya dibimbing oleh Bapa. Dengan kata lain, apa yang dapat kita katakan adalah bahwa Bapa tinggal di dalam Dia dan melakukan yang menyenangkannya. Melalui Yesus Kristus. Teman-teman, jika itu masalahnya, apa yang kita gambarkan di sini? Apa yang sebenarnya kita gambarkan? Bukan hanya Kristus, tetapi tanggung jawab Kristen kita. Bagaimana kita bisa memiliki iman Yesus? Ini adalah kata yang sangat sederhana, tetapi sangat sulit untuk diterapkan. Teman-teman, itu disebut berserah. Untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Kristus. Anda tahu, teman-teman, selalu menggoda untuk mengambil jalan pintas. Selalu sangat menggoda untuk melakukan sesuatu dengan cara kita sendiri, bukan?
Sangat menggoda untuk ingin melakukan hal-hal yang kita tahu telah kita lakukan di masa lalu, yang menghasilkan uang atau yang membuat studi kita berhasil. Saya selalu mengikuti ujian dan ujian tiruan pada hari Sabat atau selalu menjual ini. Saya selalu pergi bekerja pada jam ini pada hari Sabat, atau selalu mengakhiri pekerjaan saya pada jam ini pada Jumat malam. Ada begitu banyak hal berbeda yang membuat kita menjadi makhluk kebiasaan yang ditanamkan dalam diri kita. Dan kita melihat apa yang orang tua kita lakukan dan apa yang berhasil bagi mereka dan bagaimana Tuhan tampaknya memberkati mereka. Jadi kita ingin mengambil semua hal ini. Namun ketika kita datang pada Alkitab, kadang-kadang kita menemukan bahwa itu bertentangan dengan inti dari apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Dan kemudian tantangannya menjadi apa? Tuhan, apakah saya akan selalu mengikuti Engkau? Apakah saya benar-benar akan menyerahkan hidup saya kepadamu dan pikiran saya kepadamu dan kehendak saya dan kemudian tindakan saya? Dan berkata, engkau lebih tahu. Ini adalah sebuah pergumulan. Tapi sebenarnya tantangan terbesar dari semua ini adalah berserah. Galatia pasal 2 ayat 20. Anda pasti tahu teks ini. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Teman-teman, langkah pertama dari semua ini adalah dengan menyalibkan diri kita sendiri. Kita harus rela untuk berserah. Serahkan pikiran, berpikir bahwa kita tahu lebih baik daripada Kristus. Pikiran tentang bagaimana kita berpikir kita memahami hidup lebih baik daripada pikiran Kristus. Berpikir tentang bagaimana Yesus tidak memahami hari di mana kita hidup dengan semua gadget kita dan kesibukan waktu dan kesibukan hidup kita. Berpikir bahwa Yesus tidak mengerti apa artinya hidup di abad 21. Tapi, ya, teman-teman, bahkan hari ini, kita harus belajar untuk menyalibkan kasih sayang kita. Nafsu kita, keinginan kita, menyerahkan semuanya di atas mezbah pengorbanan dan memahami bahwa Yesus, Dia tahu lebih baik dan cara hidup yang lebih baik. Bahkan di zaman sekarang, ini sulit, benar-benar sulit. Kadang-kadang kita tidak dapat memahami bagaimana Sabat dapat menjadi baik bagi kita. Maksudku, Ben, saya dapat mematikan dan memiliki istirahat bebas rasa bersalah pada hari Minggu atau pada hari Senin atau pada hari Jumat atau pada hari lainnya. Tidak harus hari Sabat. Saya masih bisa melakukannya. Dan terkadang kita tidak mengerti. Tapi, teman-teman, disitulah iman harus masuk, untuk percaya kepadanya. Meskipun kita telah hidup dengan cara tertentu begitu lama, dan itu berhasil untuk kakek nenek buyut saya dan kakek nenek saya dan orang tua saya. Dan itu berhasil untuk saya sejauh ini. Dan sekarang Anda mengatakan kepada saya bahwa semua itu salah. Ya, tapi sebelum kita bisa melakukan semua itu, kita harus berserah. Sama seperti Kristus, ya, Dia harus belajar tentang penyerahan diri. Apakah Anda tahu itu? Mari saya tunjukkan kepada Anda. Kemenangan akhir, halaman 478, paragraf 2. Oh, tidak, saya melewatkan sebuah kutipan. Itu diambil dari Kerinduan Segala Zaman halaman 208, paragraf 2. Saya tidak melihatnya di slide saya di sana. Kerinduan Segala Zaman halaman 208, paragraf 2, saya akan melihat dengan cepat. Saya tidak menemukannya. Maaf, saya melewatkan kutipan itu. Kerinduan Segala Zaman 208.2. Oke, ini adalah kutipan yang sangat penting, dan saya tidak percaya saya melewatkan ini, tetapi izinkan saya membahas ini bersama Anda. Anak Allah diserahkan kepada kehendak Bapa, dan bergantung pada kuasanya. Yesus diserahkan kepada Bapa, dan Dia bergantung pada kuasa Bapa. Jadi Kristus benar-benar dikosongkan dari diri sendiri sehingga Dia tidak membuat rencana untuk dirinya sendiri. Dia menerima rencana Allah baginya, dan hari demi hari Bapa membuka rencananya. Jadi kita harus bergantung pada Tuhan, agar hidup kita dapat menjadi hasil sederhana dari kehendak-Nya. Teman-teman, Kristus, Dia sepenuhnya diserahkan kepada Bapa. Dia tidak membuat rencananya sendiri, Dia hanya pernah melihat kepada Bapa dan berkata, Bapa. Apa yang engkau ingin saya lakukan hari ini? Dan Tuhan, Bapanya hari demi hari, Dia membuka rencananya untuk putranya. Mengapa ini begitu penting, teman-teman? Mengapa berserah begitu penting? Karena, itu menunjukkan, sebenarnya, apakah kita perlu dilahirkan kembali atau tidak? Roma pasal 8 ayat 7, mengatakan,
Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi, teman-teman, kita perlu dilahirkan kembali. Kita harus meminta Tuhan untuk membantu kita, untuk bekerja di dalam kita, untuk membantu kita untuk berserah. Tapi hanya karena kita sudah berserah, hanya karena kita dilahirkan kembali, hanya karena kita dikuduskan, hanya karena kita memiliki iman Yesus. Apakah itu berarti bahwa hidup kita adalah tempat tidur mawar dalam melakukan kehendak Tuhan? Benar-benar tidak. Ya, kita perlu berserah. Kita harus melepaskan keinginan kita. Dan itu datang dengan perjuangan. Dan terkadang, sebagai orang Kristen kita berpikir bahwa apapun yang kita perjuangkan, Tuhan tidak ada bersama saya, Anda tahu. Karena jika Tuhan bersama saya, Dia akan membuka laut merah, seperti itu. Dia hanya akan membuat jalan di mana tampaknya tidak ada jalan. Dan meskipun saya berjalan melalui lembah bayang-bayang kematian, saya tidak takut kejahatan. Karena Engkau bersamaku. Dan kita harus valid. Kita harus kuat dan tidak lemah, tidak ragu-ragu. Tetapi teman-teman, itu tidak benar. Saya ingin Anda mempertimbangkan Yesus di Taman Getsemani. Beberapa jam sebelum Dia disalibkan. Dan di sanalah Dia meminta murid-muridnya untuk berdoa bagi Dia. Mengapa? Karena Dia menghadapi konflik ini dalam pikirannya. Pikiran yang telah sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Pikiran yang tidak ternoda oleh noda atau noda dosa. Pikiran yang telah sepenuhnya berjalan di jalan dan kehendak Tuhan, dan di sana kita melihat Yesus membungkuk di atas sebuah batu besar. Berdoa dan berdoa dengan penuh, Bapakku, jika mungkin, ambillah cawan ini dariku. Dia tidak ingin mati untuk dosa-dosa dunia. Dia tidak ingin minum dari cawan murka yang hanya diperuntukkan bagi orang yang bersalah dan orang berdosa. Dia berdoa kepada Bapanya, Tuhan, ambil cawan ini dariku. Namun demikian, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu. Sangat sulit sehingga Yesus harus berdoa 3 kali. Dia menderita dalam doa. Itu sangat sulit sehingga dia mulai mengeluarkan banyak darah. Namun malaikat itu muncul dan menguatkan dia dan berkata, ini adalah kehendakku. Minumlah. Bukannya Yesus tidak rela mati di kayu salib, tetapi kemanusiaannya berseru dan berkata, saya tidak mau melakukan ini. Siapa yang menantikan kematian? Siapa yang berharap untuk membayar hukuman mati yang telah dibayar Yesus? Itu bukan hanya kematian fana. Tetapi itu adalah kematian kedua yang akan dicurahkan ke atas orang-orang berdosa di akhir zaman, yang belum menjadikan Yesus segala-galanya. Dan Yesus, ini Dia, Anak Allah. Anak domba Allah yang tak bernoda itu berteriak, Bapa, aku tidak ingin melakukan ini. Pernahkah Anda menangis seperti itu sebelumnya? Dan entah bagaimana, di benak Anda sudah tahu jawabannya. Apakah Anda pernah? Saya tahu saya pernah. Saya tidak bisa menghitung dengan jari berapa kali saya mengatakan kepada Tuhan, saya tidak ingin menjadi seorang pendeta. Terlalu sering. Dan terkadang bahkan ketika saya memberitahu istri saya tahu jawabannya. Umat manusia berteriak, siapa yang mau hidup seperti ini? Dapatkan sedikit uang. Siapa yang ingin hidup dengan cara ini dan mencoba untuk menginspirasi orang-orang yang tidak dibayar untuk membantu bekerja dengan gereja? Untuk gereja dan untuk Injil. Anda tahu, terkadang sulit. Dan Anda berdiri di sana dan Anda dipecat dan ditembak. Dan saya katakan kepada Tuhan, saya tidak ingin melakukan ini. Aku sudah cukup dengan ini. Dan saya tahu bahwa ketika saya berlutut dan berdoa, Tuhan, dapatkah saya melakukan sesuatu yang lain? Dan terkadang Anda melihat orang lain dan mereka berkembang dan berkata, andai saja saya bisa melakukannya. Saya bisa mengerjakan pekerjaan itu. Saya bisa melakukan itu. Dan kemudian saya tidak perlu khawatir tentang orang-orang yang marah kepada saya. Saya tahu bahwa setiap kali saya berlutut dan berdoa tentang ini, Tuhan seperti, Ben, Anda tahu di mana Anda harus berada. Dan itu bukan karena saya mengatakan kepada orang-orang bahwa Tuhan memanggil saya untuk menjadi seorang pendeta. Saya senang memakan kata-kata saya sendiri. Tetapi saya tahu bahwa terkadang itu sulit, bukan? Kita berdoa seperti ini, Bapa, tolong ambilkan cangkir itu dariku.
Namun demikian, bukan kehendak saya, tetapi kehendakmu yang terjadi. Yesus tidak memiliki pikiran duniawi. Itu tidak ternoda bahkan dengan setitik dosa. Namun dia berjuang. Teman-teman, kita harus belajar menderita bersama Tuhan jika kita ingin melakukan kehendak-Nya pada akhirnya. Jika kita ingin memiliki iman Yesus, kita harus belajar berdoa seperti Yesus berdoa. Pertimbangkan kutipan ini. Kemenangan akhir, halaman 478, paragraf 2-3. Dengan memandang kita menjadi apa? Berubah. Dan karena ajaran-ajaran suci di mana Allah telah membukakan kepada manusia, kesempurnaan dan kesucian karakternya diabaikan, dan pikiran orang-orang tertarik pada ajaran dan teori manusia. Betapa menakjubkannya bahwa telah terjadi penurunan kesalehan yang hidup di dalam gereja. Hanya ketika hukum Allah dipulihkan ke posisinya yang benar, maka dapat terjadi kebangkitan iman dan kesalehan primitif di antara orang-orang yang mengaku sebagai umat-Nya. Teman-teman, harus ada kebangkitan kembali kepada firman Tuhan. Yesus mampu melewati penderitaan dan perjuangan itu. Dia berdoa hanya 3 kali. Dan hanya itu yang dia butuhkan untuk mati bagi dunia yang penuh dosa, karena dia menghabiskan waktu dengan firman Tuhan dan untuk Bapanya setiap hari. Dia diperkuat untuk konflik ini. Dan mungkin terkadang konflik hidup kita membuat kita tidak sadar karena kita tidak menghabiskan waktu bersama Yesus dan firman-Nya, dan kita tidak dikuatkan. Dan banyak dari kita mengabaikan dan meninggalkan. Tapi, teman-teman, kita sedang menghadapi krisis di saat kita hidup sekarang ini. Tanda-tanda semua meramalkan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Dan lebih dari waktu sebelumnya, kita perlu melatih pikiran kita untuk memikirkan kitab suci, hati dan pikiran kita harus begitu sepenuhnya dipenuhi oleh hal-hal rohani sehingga kita dapat mendengar suara Tuhan dan melihat gerakan-gerakannya di dalam hidup kita. Untuk membimbing kita, untuk mengajari kita apa yang harus dikatakan. Kita harus sepenuhnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Lihatlah ini. Pelayan Injil 92, halaman 418, paragraf 2. Pikiran harus dikendalikan, dan tidak boleh berkeliaran. Itu harus dilatih untuk memikirkan kitab suci. Bahkan seluruh pasal dapat disimpan untuk diingat, untuk diulangi ketika setan datang dengan godaannya. 58 dari Yesaya, apakah Anda dapat melihat itu? Yesaya pasal 58, adalah pasal yang menguntungkan untuk tujuan ini. Temboklah jiwa dengan larangan-larangan dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh ilham Roh Allah. Ketika setan akan memimpin pikiran untuk memikirkan hal-hal duniawi dan sensual, dia paling efektif ditentang dengan ada tertulis. Dan tidak hanya Matius pasal 4, sekarang kita punya Yesaya 58. Ketika dia menunjukkan keraguan apakah kita benar-benar orang yang Tuhan pimpin, yang dengan ujian dan pembuktian dia bersiap untuk berdiri di hari besar. Bersiaplah untuk memenuhi sindirannya dengan melakukan apa? Menghadirkan bukti yang jelas dari firman Tuhan bahwa kita memelihara hukum-hukum Allah dan iman Yesus. Teman-teman, kita harus sampai pada titik di mana kita dapat mengutip kitab suci untuk pencobaan kita, untuk godaan kita yang mampu menegur iblis. Apakah itu tertulis dan satu-satunya cara untuk melakukannya? Kita perlu mengingat bagian-bagian kitab suci. Anda harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Dan teman-teman, jika suatu hari kita makan dengan firman Tuhan, dan di hari lain kita tidak makan dengan firman Tuhan, teman-teman, tidak mungkin kita bertumbuh dalam kasih dan iman Yesus Kristus. Tidak mungkin kita akan mampu menahan godaan iblis. Ketika dia ingin dan berbisik di telinga kita untuk mengatakan, lihat saja buku pelajaran Anda, hanya untuk menyontek, hanya satu pertanyaan kecil. Siapa yang akan tahu? Ini bukan masalah besar dan itu tidak akan mengubah hidup Anda. Ketika iblis datang untuk menggoda Anda untuk berbohong kepada atasan Anda atau iblis masuk dan menyebabkan Anda tidak setia pada pekerjaan Anda, apapun itu. Dari hal-hal terbesar hingga hal-hal terkecil, bagaimana Anda menjalankan rumah dan pekerjaan Anda dan urusan dan kehidupan.
pernikahan Anda dan anak-anak Anda dan segalanya teman-teman. Hal itu paling efektif ditentang oleh suatu. Demikianlah firman Tuhan, ada tertulis. Kita harus sampai pada intinya, teman-teman, di mana firman Tuhan memenuhi seluruh hidup kita, mengisi pikiran kita, penuh dengan Alkitab. Satu-satunya buku yang diperhitungkan memberi kita kekuatan untuk melawan. Satu-satunya buku yang akan memberi kita gambaran sejati tentang Yesus. Satu-satunya buku yang dapat mengarahkan pikiran kita ke surga, satu-satunya buku yang dapat menyelamatkan kita sepenuhnya. Satu-satunya buku yang bisa memberi kita kemenangan atas tembok iblis. Satu-satunya buku yang dapat memberi kita hidup yang penuh dengan iman untuk Yesus hari ini. Teman-teman, para orang suci di akhir zaman, mereka mematuhi perintah-perintah Tuhan. Dan alasan mengapa mereka dapat bertahan menghadapi penganiayaan. Ketika seluruh dunia menentang mereka adalah karena mereka memiliki iman Yesus. Di masa damai, mereka bersiap untuk masa krisis. Seperti dalam 4 bulan terakhir ini, banyak orang yang kini menyadari perlunya apa yang kita sebut dengan dana darurat dalam keuangan. Teman-teman, tahukah Anda apa itu dana darurat? Anda memiliki setidaknya 3-6 bulan gaji atau biaya hidup Anda di tabungan. Sehingga ketika Anda kehilangan pekerjaan, ketika Anda berada dalam krisis seperti yang kita alami sekarang, banyak orang putus asa. Mereka hidup dari bulan ke bulan. Banyak dari kita hidup dari gaji ke gaji. Kita belum menyelamatkan keuangan kita. Demikian pula pada akhir zaman, teman-teman. Bagi mereka yang belum menabung dan menyimpan firman Tuhan dalam hati dan pikiran mereka, mereka akan ditemukan di ujung tongkat. Ketika tanda binatang itu datang. Hari ini, teman-teman, kita harus berhenti menghafal kitab suci. Hari ini, Anda harus meluangkan waktu untuk membaca Alkitab. Hari ini, Anda harus meluangkan lebih banyak waktu untuk berdoa. Hari ini, Anda harus meluangkan lebih banyak waktu untuk mendengarkan khotbah. Disitulah saya memulai perjalanan iman saya. Hari ini, teman-teman, mungkin beberapa dari Anda perlu berhenti bekerja, berhenti belajar. Dan pergi ke sekolah Alkitab di mana Anda dipaksa untuk memenuhi pikiran Anda dengan firman Tuhan. Sehingga Tuhan dapat mempersingkat pekerjaannya dalam kebenaran hari ini, di dalam diri Anda masing-masing teman-teman. Semoga Tuhan membantu kita belajar berserah diri dan belajar membangun di atas landasan iman hari ini. Sekarang, tidak seperti sebelumnya, kita perlu lebih memperhatikan firman kehidupan. Mari menundukkan kepala kita. Bapa di surga, Tuhan, banyak dari kita telah terjebak dengan dunia. Kami telah menjalani hidup ini seolah-olah ini adalah satu-satunya kehidupan yang ada untuk kami jalani dan kami telah melupakannya. Bapa, tolong luruskan pikiran kami. Buka mata kami. Bantu kami untuk melihat saat-saat di mana kami hidup. Dan urgensi waktu yang menuntut perubahan dalam cara kami hidup saat ini. Bapa, tolong bantu kami hari ini untuk memberikan ruang bagi kitab suci. Untuk memberikan ruang bagi iman, untuk menyimpan bagian-bagian dari kitab suci untuk diingat sehingga Tuhan, ketika iblis datang, kami dapat dengan mudah berkata kepadanya, bawalah engkau di belakangku, setan. Bapa, tolong bantu kami. Selamatkan kami sepenuhnya, ajari kami apa artinya benar-benar menyerahkan kehendak, pikiran, dan pemikiran kami kepadamu. Bahwa kami akan rela, Tuhan, untuk mengikutimu sepanjang jalan. Bapa, tolong bersama saudara-saudaraku yang sedang berjuang hari ini. Bantu mereka untuk melihat bahwa ada harapan di dalam Yesus, bahwa belum terlambat untuk menatapmu. Jadi Bapa, berkati kami hari ini. Semoga hari Sabat menemukan kami berjalan lebih dekat denganmu. Semoga hari Sabat menjadi salah satu berkat besar bagi kami semua. Sehingga kami dapat menghabiskan lebih banyak waktu dalam firman-Mu dan lebih banyak waktu dalam doa. Terima kasih Tuhan dan tolong jaga kami sampai kami bertemu lagi. Kami berdoa dalam nama Yesus, amin.